Halo guys, what's up? Kembali lagi ada Aba di sini, dan pada kesempatan kali ini Aba akan sedikit mereview atau merangkum sebuah alur cerita film yang datangnya dari Akeloy Production. Karena menurut Aba film ini menjadi film terbaik di tahun ini. Karena besok saya buru-buru soalnya ada acara di luar kota. Langsung saja kita mulai pada videonya. Let's go. Kisah akan dimulai pada sebuah sosok seseorang, katakanlah namanya Ansori. Dia sedang menelpon temannya di kampung untuk bertanya kabarnya. Dan dia juga sempat bertanya bagaimana istrinya kepada temannya, apakah baik-baik saja. Karena sudah lama dia meninggalkannya di kampung tersebut. Singkat cerita, Mohis dan Siwel sedang mengobrol tentang temannya si Supri yang masih berhubungan dengan istrinya Ansori. Dia sempat melarangnya, tapi dia masih ngeyel tetap melanjutkannya. Yang mereka takutkan, dia takut sampai ketahuan oleh temannya Ansori. Tapi si Supri tersebut enggan mendengarkan. Lalu kita dibawa ke sosok wanita, istri dari Mohis dan istri Ansori. Katakanlah namanya Leni, istri Mohis, dan Halimah, istri Ansori. Leni sempat bertanya pada Halimah kalau setiap bulannya uang belanja yang Ansori kirimkan berapa. Biasalah kaum ibu-ibu kalau mengobrol suka kepo-kepo gitu guys. Karena Mohis suaminya tidak pernah menafkahi dirinya karena dia tidak bekerja. Lalu Siwel pun memberi kabar pada Ansori tentang kelakuan istrinya Halimah, sering membawa keluar masuk Supri dalam rumahnya setelah ia lama meninggalkannya. Meskipun teramat berat, ia harus mengatakannya. Lalu Ansori pun tak berdaya mendengarkan kabar istrinya yang tega mengkhianatinya. Dan Ansori pun merasa sangat sedih dan terpukul, masih tidak percaya istrinya yang ia sayangi tega mengkhianatinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Hari-hari pun berlalu. Dia sempat minta tolong Edi temannya untuk diuruskan karena dia ingin pulang. Edi pun sempat bertanya kenapa buru-buru pada Ansori. Tapi Ansori pun tidak memberitahu, dia cuma mengatakan ada masalah yang ingin dia selesaikan. Tapi di saat itu Edi pun masih bingung dan tidak tahu. 1 minggu pun berlalu. Nampaknya Mohis ingin keluar dan berpamitan pada istrinya karena dia bosan terus-terusan di rumah saja. Lalakat mangkat. Halimah juga sedang ketemuan dengan si Supri, dan di saat itu pula mereka juga sempat ingin melakukan bercocok tanam. Mana buka kelampir aja. Kok kasan pantero? Berpura kau akhir wa berlaku na Roma. Pakunde jeneria mulereng bini abid itinalakin na pas asak masek tayo temo ng kanangan na. Singkat cerita, Ansori pun tiba di kampung halamannya dan Siwel yang sempat menjemputnya. Dan Ansori pun mengatakan mau pulang ke rumah saudaranya agar tidak ada orang yang tahu akan kepulangannya. Mohis pun tiba di tempat tongkrongannya, tapi di sana tidak ada orang. Dan dia juga mendengarkan tentang hukuman perselingkuhan bagi mereka yang sudah halal. Dirajam sampai mati. Saking dahsyatnya tuh. Bagi yang sudah punya pasangan istri. Halal yang sudah halal. Iya, yang sudah halal. Lalu Mohis pun akhirnya tahu apa yang pantas atas hukuman itu. Arya bagi orang sandik laki, atau orang sandik bini. Mun sejomblo, arya tak yace kena ngiding.
Singkat cerita, Ansori pun nampaknya sampai di rumah istrinya dan ia langsung menelponnya. Dan di saat itu pula Supri yang merasa terganggu teleponnya suruh angkat saja. Dan Ansori langsung bertanya, ada di mana? Halimah pun menjawab ada di rumahnya. Sama siapa? Lalu Supri pun yang merasa kaget suruh bilang sendirian. Dan Supri pun suruh mematikan teleponnya saja. Hasan pun bertanya pada Edi, kenapa Ansori pulang? Lalu temannya Ainur pun juga bertanya. Ainur pun juga heran kenapa Ansori pulang. Tapi di saat itu Edi pun juga tidak tahu. Karena terakhir ia bertanya, Ansori tidak mengatakan apa alasan kenapa ia mau pulang. Dan disinilah semuanya akan terbongkar. Ansori yang merasa geram langsung menghabisi nyawa si Supri dengan satu tebasan. Ansori menebas Supri dengan membabi buta karena ia merasa Supri telah mengganggu istrinya. Siwel pun nampaknya pergi ke rumah Yus, teman dari Ansori, untuk memberitahu bahwa Ansori sudah pulang. Dan dia sebenarnya juga tahu maksud kepulangan dari Ansori. Dan dia mengajaknya untuk ke rumah istrinya Ansori. Takutnya sampai terjadi apa-apa. Maka cepat yakinkan, ku hilangkan. Dan nampaknya di saat itu pula Halimah mengatakan kalau ia hilaf dan ingin minta maaf. Tapi Ansori yang tidak percaya dengan semua alasan yang Halimah katakan. Ansori pun sudah merasa dirinya dibohongi oleh kelakuan sang istri. Ansori pun tidak kuasa menahan tangisnya. Dan dia masih tidak percaya istrinya berbuat hal keji seperti itu. Dia rela banting tulang di perantauan demi istrinya. Ia sempurna kau. Tapi apa balasan yang ia berikan tidak seperti yang ia bayangkan. Karena pesan sang istri pada Ansori, jangan pernah bermain dengan wanita lain. Tapi sang istri sendirilah yang tega mengkhianati janjinya sendiri. Ansori sangat merasa hancur hatinya karena dia sudah dibohongi oleh istrinya sendiri. Dan di saat itu pula dia langsung mentalaknya. Sempurna kau. Jemaja telah kakiku kau. Dan dia juga tidak sudi disentuh wanita najis seperti dirinya. Dan di saat itu pula Yus pun datang dan bertanya kenapa dia tidak bilang kalau ia mau pulang. Lalu Ansori sudah merasa tidak tahan setelah ia dibohongi oleh istrinya sendiri. Ia juga siap menanggung apa yang telah ia lakukan sekarang. Tapi sang istri masih memohon agar ia dimaafkan. Leni selaku teman akrab Halimah pun nampaknya juga sedih melihatnya. Singkat cerita, dan Hasan pun nampaknya sudah tahu dan ia memberitahu Edi kalau Ansori telah membunuh seseorang. Tapi Edi tidak percaya karena setahu ia sosok temannya Ansori orangnya pendiam. Hasan pun lalu menjawab, sosok seseorang yang pendiam bukannya dia tidak bisa melawan.
Karena orang yang seperti itu yang harus kita waspadakan. Edi pun juga berkata, karena sebab apa ia membunuh orang tersebut? Hasan pun menjawab, karena dia berselingkuh dengan istrinya. Karena bagi kebanyakan orang di Madura, kalau harga diri seorang istri telah dinodai, maka tak heran kalau carok akan dilakukan. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini ialah jangan pernah mengganggu hidup seseorang kalau hidupmu masih ingin tenang. Saya Abah undur diri dari hadapan kalian semua dan Abah mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan dari kalian semua. Tanpa kalian Abah bukanlah siapa-siapa. Tapi alangkah baiknya jangan lupa yuk like lah kana, subscribe aki, cek kalau baik, matur sekalangkong. See you next time.